Selamat sore. Halo Miss, selamat sore Miss. Oke, udah siap ya? Udah Miss. disiapin jawabannya kemarin. Jadi hari ini kita mau bahas. Jadi untuk setiap tugasnya, tenang aja, saya pasti akan membahas jawabannya. Kalaupun gak sempat saya bahas, saya akan upload jawabannya di portal. Jadi kalian bisa mengecek jawaban yang kalian sampaikan itu, yang kalian upload itu sudah benar atau belum. Ya, oke. Saya tampilkan dulu sebentar. Oke, ini saya bahas sekilas dulu ya untuk soalnya. Ini adalah tugas mandiri yang pertama, yaitu mengenai analisis laporan keuangan, di mana di soal ini kalian diberikan informasi berupa balance sheet atau neraca tahun 2017 dari si Greenwood ini. Kemudian ada aset, ada liabilities and equity. Nah, ini mungkin kalian harus perhatikan lagi ya. Untuk aset itu terbagi menjadi dua bagian yang disebut dengan current asset ya, yang saya blok ini. Kemudian yang disebut dengan fixed asset ya. Kemudian di liabilities and equity punya tiga. Yang pertama adalah kelompok current liabilities. Yang kedua adalah kelompok long term liabilities. Yang ketiga adalah kelompok equity. Ya, kalau misalnya kalian ngeprint soalnya atau kalian sedang mencatat, boleh ya ditandain. Kemudian ada juga income statement. Oh sorry, sebelumnya ini ya, kalian harus perhatikan bahwa total dari sebelah kiri dan total dari sebelah kanan ini harus selalu sama. Ya, di sini kebetulan 547 500. Kemudian ada yang disebut dengan income statement. Nah, untuk income statement selalu dimulai dari sales ya atau pendapatan. Ya, jadi sebenarnya punya sinonim ya untuk akun sales ini. Bisa sales, bisa revenue, kemudian dikurangi dengan yang namanya biaya-biaya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya, di mana biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan operasional, dapatlah yang namanya EBIT. Nah, untuk EBIT, earning before interest and tax, mungkin saya tuliskan ya kalau ada yang tidak familiar. Earnings before interest and tax. Nah, ini adalah laba yang diperoleh masih kotor. Kenapa disebut kotor? Karena baru dikurangi dengan variable cost dan fixed cost saja. Baru dikurangi dengan biaya yang berhubungan dengan operasional. Ya, kalau misalnya kalian mungkin bingung, operating profitnya yang mana ya Miss? Berarti setara dengan ini. Ya, setara dengan EBIT. Oke. Setelah mendapatkan EBIT, berikutnya harus dikurangi dengan interest dulu. Setelah dikurangi interest, baru didapatkan earning, tapi before tax, karena baru dihilangkan interestnya aja, taxnya belum. Jadi before tax ya. Nah, ini singkatannya begini ya. Kemudian setelah mendapatkan EBT atau earning before tax, dikurangi dengan pajak. Dapatlah yang namanya earning after tax. Tidak sampai di sini, karena setelah mendapatkan earning after tax, biasanya perusahaan terbuka, ya corporate, perusahaan terbuka, akan membagikan sebagian pendapatannya, akan memberikan sebagian penghasilannya, labanya itu kepada si pemegang saham. Ya, nah disinilah akan terlihat bahwa semakin besar laba, maka investor atau pemegang saham bisa mendapatkan atau merasakan labanya juga. Ya, tapi kalau di sini munculnya adalah loss atau minus,
maka pemegang saham yang adalah pemilik, ya kan pemilik juga akan merasakan kerugiannya juga. Ya, karena kalau sudah minus ya tidak mungkin dibagikan dividen lagi kecuali maksa. Kalau maksa ya berarti minusnya tambah gede ya. Nah, kemudian dikurangi dengan dividen kan ya tadi saya bilang. Kalau dividen ini biasanya ada dua. Ini dividen preferred stock, ini dividen CS. Selalu dikurangi dengan dividen yang PS dulu. Ya, selalu dikurangi dengan dividen yang PS dulu baru CS. Kenapa? Karena PS atau preferred stock itu adalah saham istimewa. Disebut sebagai saham istimewa. Jadi dia punya hak yang lebih diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Ya. Kemudian kalau misalnya dari EAT dikurangi dividen masih ada net income lagi, kita sebut dengan net income yang tersedia untuk si CS-nya. Maka ini disebut dengan net income available to CS, to common stock, ya, atau off sama. Ya, jadi net income yang tersedia untuk si pemegang saham biasa. Ya, nah dari net income yang available untuk saham biasa ini baru akan dipikirkan masih mau kita bagiin lagi nggak nih ke pemegang saham. Kebetulan kalau si Greenwood ini masih mau bagiin lagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen CS. Ya. Nah, setelah dikurangi dividen CS, barulah dapat yang benar-benar laba yang tidak digunakan atau biasa disebut dengan retain earning atau laba ditahan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan terbuka ya setelah EAT dia ada pembagian dividen seperti ini ya sampai dapat retain earning. Tapi kalau perusahaan tertutup tidak menggunakan atau tidak tersedia untuk akun-akun yang saya blok ini. Jadi biasanya kalau perusahaan tertutup itu hanya sampai EAT ya, dan itu sudah merupakan net income-nya gitu ya. Jadi perbedaan di laporan keuangannya juga terlihat di sini ya antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Miss, Oke, ya silakan. berarti di sini return earning-nya itu sebagai net income-nya ya? Iya betul. Kalau misalnya pengertiannya atau pemahamannya, return earning adalah return earning, net income adalah net income, Tommy. Jadi kalau mau bicara net income akan dibahasnya itu adalah yang 110.880 gitu. Walaupun itu udah dikurangin sama dividen sama CS. Iya betul. Oh, berarti yang kita digunakan itu sebelum CS, walaupun ada dikurangin CS ya, Miss ya? Yes, betul sekali. Oke, thank you, Miss. Oke, ya gitu ya. Salah satu ada yang mau coba jawab pertanyaan saya, apa bedanya return earning yang ada di income statement dengan return earning yang ada di balance sheet? Ada yang bisa? Satu orang silahkan dikasih poin yang bisa. Apa bedanya return earning yang ada di income statement dan di balance sheet? Ada yang bisa? Miss, Ya, saya coba jawab ya. boleh. Menurut saya return earning yang di atas itu punya return earning yang tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu tahun berapa? Dimension aja. Di Ini kita kan terlihatnya 17. berarti di 2016. Oke. Kemudian, Kalau yang ini baru return earning yang sekarang itu yang di bawah ini. oke, tapi ini judulnya 17 loh. Iya, maksudnya. Oh, oh iya. Gimana? Tadi yang coba jawab William ya. Karena tidak ada yang mencoba jawab, walaupun William. Oh, siapa nih? Silahkan. Mau coba aja, Miss, nggak tahu benar atau salahnya.
Oke. Kalau yang return earning di atas itu yang belum dikurangin gitu gak sih, Miss? Kalau yang di bawah itu yang udah dikurang-kurangin gitu sama dividen gitu. Kurang tepat ya, Natalia ya. Ada lagi. Tadi William itu NIM-nya yang belakangnya 078 bukan? William. Iya, Miss. Oh ya, oke. Saya kasih poin dulu. William sama Natalia. Natalia itu belakangnya berapa nih? 186 bukan? 076, Miss. 076. Oh iya, oke. Oh, atasnya William. Oke, walaupun kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya. Saya hargai keberanian untuk menjawabnya. Jadi, sebenarnya William hampir benar ya. Cuma mungkin mendeskripsikannya sedikit kurang menguasai ya. Jadi, kalau return earning yang ada di balance sheet itu adalah return earning yang merupakan akumulasi dari perusahaan pertama berdiri sampai tahun tersebut. Ya, sampai tahun tersebut. Sedangkan return earning yang ada di income statement adalah return earning atau laba ditahan yang bertambah atau yang diperoleh dari kegiatan di tahun berjalan tersebut. Gitu ya. Jadi return earning yang ada di income statement adalah return earning yang muncul dari kegiatan di tahun berjalan ini. Jadi dari benar-benar dari sales di tahun 2017 dikurangi dengan semua biaya-biaya tahun 2017, dapatlah laba ditahan yang baru bisa ditambahkan atau baru diperoleh dari tahun berjalan tersebut. Gitu. Ya, itu bedanya. Sedangkan kalau yang ini return earning-nya adalah yang total. Jadi keberadaan posisi laba ditahannya itu secara total ada berapa gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini ada informasi lainnya yaitu ada numbers of shares atau lembar saham beredar, ada market price per share, ada informasi bahwa 1 tahun sama dengan 365 hari, kemudian ada credit sales yang sebesar 60%. Berikutnya adalah informasi rasio-rasio yang harus kalian kerjakan dan juga data industri ya. Nah, saya lanjut menampilkan jawabannya. Kira-kira dari kelas ini ada yang benar semua nggak ya? Oke, berikut adalah belum ya? Oke, berikut adalah jawabannya. Ya, jadi yang pertama yang ditanyakan adalah current ratio. Ya, current ratio ini kita bagi si current asset dengan current liabilities-nya. Kalau di soal, saya harap kalian sambil membaca atau membuka PDF soalnya juga ya. Jadi supaya kalian bisa tektokan ini, karena saya hanya bisa share satu file gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalian sambil buka soalnya. Nah, di soal yang tadi sempat saya bahas secara singkat, terlihat current asset 193.700 ya, itu ada di balance sheet. Kemudian current liabilities juga sudah jelas di state di balance sheet ya, 151.500 ya. Jadi kita tinggal bagi aja si current asset dengan current liabilities-nya ya, dapatlah 1,28. Kemudian untuk asset ratio kita membagi yang ada di current asset tapi nggak semuanya, hanya cash dan account receivable-nya aja ya. Kemudian dibagi dengan si current liabilities-nya. Cash dan account receivable itu juga ada di soal ya. Jadi kita tambahkan si cash-nya 121.000, kemudian tambahkan juga account receivable-nya 32.200 ya. Jadi
Tidak semua current asset kita gabungkan di sini, hanya memilih current asset yang benar-benar liquid saja, ya. Jadi kita tidak memasukkan si inventory-nya, ya. Kemudian dibagi dengan current liabilities masih sama seperti yang ada di current ratio tuh 151.500, ya. Kemudian berikutnya adalah sebentar ya. Berikutnya adalah operating return on asset. Operating return on asset yang kita gunakan di sini adalah operating profit 58.500 yang mana ini adalah akun dari si EBIT tadi. Ya, kalian sambil buka income statement ya. Di situ ada EBIT. Nah, EBIT ini nilainya setara dengan si operating profit ya atau laba operasi. Ya. Oke, lanjut lagi adalah operating profit margin. Nah, operating profit margin kita gunakan si operating profit juga. Jadi, dua operating ini sama-sama menggunakan operating profit atau EBIT ya. Bedanya adalah kalau on asset berarti dibaginya dengan total aset. Sedangkan kalau yang margin berarti dibaginya dengan sales saja. Ya, ingat sales di sini adalah sales, jadi tidak membagi atau mengeluarkan si kredit atau tunai salesnya. Ya, jadi benar-benar total sales kalau di sini. Ya, jadi kita masih gunakan keseluruhannya. Kemudian berikutnya adalah turnover nih, kita cek yang turnover ya, yang nomor 3 nih. Total aset turnover. Atasnya adalah sales dibagi dengan si total asetnya. Salesnya sama ya seperti yang di nomor 2 tadi nih. 388.000 seluruh sales dibagi dengan total aset. Ada juga turnover nomor 5, account receivable turnover. Ini atasnya sales juga, tapi karena ini berbicara account receivable, maka salesnya hanya yang kredit saja. Ya, nah karena tadi informasinya adalah 60% kredit, maka dari sales yang diinformasikan kita kalikan dengan 60% atau 0,6. Ya, di bawahnya atau dibagi dengan account receivable. Ini ada di balance sheet. Ada turnover lagi yang namanya fixed asset turnover. Atasnya adalah sales ya. Kemudian dibagi dengan net fixed asset sesuai dengan judulnya. Oh, di sini ada lagi turnover lagi, tapi inventory turnover-nya by sales. Nah, ini berarti sales dibagi dengan inventory sesuai dengan judulnya ya, inventory turnover. Jadi dibagi inventory. Kemudian di sini tadi ada yang kita lewatkan adalah days receivable atau average collection period. Ini kita bagi si account receivable-nya dengan daily credit sales. Karena di sini judulnya days ya, jadi credit sales-nya harus kita ubah ke daily. Caranya, setelah mengkalikan si 60%, kita bagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, jangan lupa ya, kerjakan yang kurang kecil dulu, kerjakan yang bawah dulu, baru 32.200 dibagi ans atau dibagi yang di bawah, ya. Berikutnya ada debt ratio. Debt ratio-nya ini total debt dibagi total aset. Nah, total debt-nya jangan lupa. Di sini kita tidak memisahkan short term liabilities dan long term liabilities. Kita tidak memisahkan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kita totalin semua hutangnya, ya. Kemudian dibagi dengan total aset. Berikutnya adalah times interest earned. Ini kita gunakan operating profit ya, sama EBIT juga ya. Sama kayak tadi, EBIT. Kemudian ditambah dengan interest expense. Nah, interest expense ada di income statement ya. Miss, Ada interest expense di sana. Iya. saya mau nanya, Miss. Mm-mm. Untuk bagian debt ratio, Iya. Kenapa debt ratio? Tommy di mute ya. oh sorry, commute. Ya, Oke, gimana? dia
dia kan hasil dari hitungannya sebelum dikali 100% kan 0,49 bla 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 lah, Miss ya. Nah, itu saya langsung bulatkan 0,50 baru dikali 100%. Itu gak masalah kan, Miss ya? Oh, oke. Jadi Tommy sebaiknya siapkan dulu 4 angka dari belakang komanya dulu. Ya, baru dijadikan persen. Supaya pada saat dijadikan persen masih ada 2 desimal komanya. Ya, kenapa sih Mas harus strict banget kayak gitu? Karena kalau kita berbicara duit ya, sekian sen, sekian koma, itu ada artinya. Itu Tommy. Jadi misalnya nih, Tommy membulatkan jadi 50%. Terus industri nilainya adalah 50%. Kalau sudah dibulatkan, nilainya setara kan ya, berarti sudah sama dengan industri. Padahal sebenarnya kalau belum dibulatkan, setidaknya 2 angka di belakang koma, 49,59 itu masih di bawah industri gitu. Ya jadi sebaiknya kita siapkan dulu ya 4 angka di belakang koma. Kemudian kalau misalnya rasio ini kan jadikan persen, baru dijadikan persen dan masih ada 2 koma gitu. Tapi untuk tugas pertama yang kemarin dihapus nggak apa-apa ya, jadi saya belum mengurangi poin untuk pembulatan yang salah ya. Selama prosesnya benar tetap saya kasih skor full. Oke, terima kasih, Miss. Oke, lanjut lagi. Return on asset ini adalah net income dibagi dengan total common equity. Net income. Nah, untuk net income kita selalu membicarakan net income yang terakhir ya, yang tadi Tommy tanyakan, yaitu net income yang available untuk si pemegang saham biasa. Jadi yang kita gunakan adalah yang 110.880. Kemudian kita bagi dengan total common equity. Nah, total common equity ini adalah jumlah dari si kelompok equity kecuali preferred stock. Kebetulan di soal ini tidak ada preferred stock, jadi kita totalin semuanya. Ya, kalian boleh sambil cek balance sheet-nya di sebelah kanan bawah itu ada kelompok equity. Kemudian berikutnya adalah price to earning ratio. Price to earning ratio ini dan plus book value ratio ini adalah rasio yang sama-sama menggunakan market price per share. Market price per share ini dibagi dengan EPS untuk price to earning dan dibagi dengan equity book value untuk price to book ratio. EPS dan equity book value ratio per share-nya itu harus kita hitung dulu ya. Di sini juga sudah saya tampilkan. Untuk EPS, net income-nya dibagi dengan numbers of shares. Net income-nya sama kayak tadi, pokoknya kalau net income kita selalu pakai yang available to CS. Ya, ingat ya, diberikan catatan. Net income yang selalu menggunakan yang available to CS. Jadi yang benar-benar bersih, yang terakhir gitu ya. Kemudian dibagi dengan numbers of shares. Nah, numbers of shares ini adalah jumlah lembar saham beredar. Kebetulan di soal ini numbers of shares-nya sudah dalam satuan lembar. Ya, tapi kalau misalnya, silahkan dicatat ya, kalau misalnya diinformasikannya dalam satuan lot, harus diubah dulu ke dalam satuan lembar. Ya, di mana satu lot sama dengan 100 lembar. Ya, diperhatikan ya, kebetulan ini lembar juga, takutnya kalian nggak aware. Kemudian, untuk equity book value per share, total common equity dibagi dengan numbers of shares. Total common equity sama seperti yang di ROE tadi ya. Kemudian, numbers of shares sama seperti yang di EPS. Tadi udah saya mention ya, yang harus diperhatikan. Nah, kedua angka ini, 11, dan 27, ini baru kita gunakan di rumus yang price to earning ratio dan price to book ratio. Ya, di sini saya memperlihatkan kalau kita ubah ke dalam 2 angka di belakang koma maka menjadi 0,09. Tapi kalau diubah atau disiapkan 3 angka menjadi 0,88. Ya, nah kalau saya harapkan sih ya, saya harap kalian bisa menggunakan 4 angka di belakang koma. Ya, ini kan jawabannya 2 angka ya rata-rata. Kalau saya sih mengharapkannya kalian menuliskan 4 angka supaya tidak mempengaruhi yang ini nih nanti. Penilaian ini takutnya terpengaruh kalau misalnya kayak Tommy tadi. Ya, jadi kalau bisa kalian siapkan untuk berjaga-jaga, takutnya angkanya mirip si industrinya ini. Ya.
Oke, lanjut Miss, lagi. Ya, Tommy saya. itu untuk berlaku untuk semuanya atau hanya untuk yang kayak yang ada persen gini, Miss? Oke, sebaiknya sih kalian biasakan jadi semuanya, kecuali beberapa hal yang pemahaman. Jadi kecuali yang nominal. Kalau yang nominal itu kan 4 angka di belakang koma boleh. Tapi kalau yang kayak gini nih, satunya hari 50,49 hari. Kalau misalnya kita bulatkan secara nominal itu kan 50 hari. Tapi kalau kita gunakan pemahamannya minimal 50,49 hari. Artinya kapan tertagihnya? Hari ke-50 atau hari ke-51 tuh ke 50,49? Hari ke-51. Mungkin hari ke-51-nya itu siang hari karena dia 0,49. Ya, ngerti ya maksud saya. Jadi masih di belum 1 hari penuh memang. Atau misalnya 50,2. Kalau dibulatkan atau dipahami, piutangnya itu tertagihnya itu bukan di hari ke-50 tapi di hari ke-51. Walaupun 50,2, mungkin hari ke-51-nya itu pagi hari, jadi cuma 0,2 gitu ya. Jadi tergantung pemahamannya. Kalau selama masih hanya nominal tetap 4 angka dibulatkan ke atas, tapi kalau yang harian begini boleh nggak ada desimal, tapi harus sudah dibulatkan dengan benar sesuai dengan pemahamannya. Ya, silakan Natalia. Sorry Miss, tadi untuk yang Ya. loan itu dikali 100 ya Miss? Yang mana? Yang kalau per lembar, Persen. Oh, per lembar. satu lot ya? Iya. Iya. Jadi satu lot saham itu kan sama dengan 100 lembar. Jadi kalau misalnya informasinya itu adalah dalam satuan lot, maka harus kita kalikan 100 lembar dulu supaya satuannya lembar. Gitu. Ya, jadi misalnya nih diinformasikan jumlah saham beredarnya adalah 20 lot. Berarti 20 lotnya ini kita kalikan dengan 100 lembar. Jadi sama dengan 2.000. 2.000 lembar. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi adalah penilaian atau kesimpulannya nih dari masing-masing rasio terhadap si Greenwood-nya. Ya, jadi kalian harus perhatikan di sini. Tidak semua angka yang lebih besar itu artinya lebih baik. Kalian harus cek satu-satu ya. Nah, untuk current ratio dan ekuitas rasio Greenwood dapatnya 1,28 dan 1,01. Ya, sedangkan di industri untuk current ratio itu sebesar 1,5. Berarti si Greenwood-nya lebih kecil. Berbicara mengenai current ratio, berarti kita membicarakan tentang current asset yang dibandingkan dengan liabilities. Tentunya kita mau current asset yang lebih besar. Jadi kalau dia lebih kecil, nilainya lebih buruk. Sebaliknya untuk ekuitas rasio, dia berhasil melebihi industri, sehingga nilainya lebih baik. Berikutnya untuk operating return on asset dan operating profit margin, berbicara mengenai profit juga sama, kita berharap yang lebih tinggi. Greenwood berhasil lebih tinggi dari industri untuk return on asset, sehingga dia lebih baik dari industri. Tetapi untuk profit marginnya ternyata lebih kecil, sehingga lebih buruk. Untuk turnover, kita mengharapkan agar akun-akun ini, baik total aset, account receivable, inventory, maupun fixed asset turnover, kita berharap mereka itu punya turnover perputaran yang lebih sering, sesering mungkin itu semakin baik. Ya, sehingga kalau dia lebih besar, baru baik. Itu yang dirasakan Greenwood untuk total aset. Ya, dia total asetnya lebih besar nih, 0,71. Sedangkan industri hanya 0,5. Kemudian, untuk account receivable turnover juga lebih besar ya. 5 kali, sedangkan Greenwood-nya 7. Jadi lebih baik. Tetapi untuk inventory turnover dan juga fixed asset turnover ternyata nilainya lebih kecil dari industri, sehingga nilainya lebih buruk. Oke, berikutnya untuk days in receivable, rata-rata di industri berhasil menagih piutangnya selama 60 hari sekali.
Sedangkan si Greenwood berhasil menagih di hari ke-51 atau 50,49 hari. Jadi nilainya lebih baik karena dia lebih cepat menagih piutangnya. Berikutnya adalah debt ratio. Untuk debt ratio, industri persentase hutang terhadap equity-nya adalah 40%. Sedangkan Greenwood ternyata 49,59%. Jadi dia berutangnya lebih banyak, lebih gede. Sehingga lebih buruk. Karena kalau berutang lebih besar pasti punya resiko yang lebih tinggi. Ya, karena dia harus bayar bunga, harus mengembalikan juga si pokok pinjamannya. Kemudian ada rasio times interest, dan ini adalah kemampuan perusahaan membayar bunga. Greenwood berhasil memiliki kemampuan bayar bunga sebanyak 11 kali. Jadi istilahnya mau utang sampai 11 kali dia mampu membayar bunganya. Tapi di industri ternyata 10 kali. Berarti dia jauh lebih mampu. Ya, jadi dia lebih baik. Kemudian untuk rasio return on equity, industri berhasil memperoleh return dari equity yang dimiliki sebesar 20%. Sedangkan Greenwood itu 40,17%. Ya, jadi nilainya lebih baik. Dia berhasil memperoleh return yang lebih besar. Kemudian untuk price to earning ratio dan price to book ratio, nilainya juga sama-sama lebih besar dibandingkan dengan industri. Ya, jadi market price-nya lebih tinggi. Market price itu kan mencerminkan value ya. Berarti market price lebih tinggi, value-nya lebih tinggi, dan nilainya lebih baik. Oke, ini adalah untuk jawaban tugas yang pertama. Ada yang benar semua? Ada? Luar biasa. Hebat ya kalau benar semua ya. Good. Nah, berikutnya saya lanjut ke TM2. TM1 ada yang mau ditanyakan? Oke, Sharon. Maaf Miss, mau nanya. Saya mau pastiin untuk yang perbandingan nilai perusahaan itu, yang kalau nilainya lebih rendah lebih baik itu berarti secara keseluruhan itu akunnya itu days in receivable, debt ratio, sama days in inventory ya Miss. Kalau di soal yang inventory nggak dihitung, berarti hanya 2 ya. Iya, betul sekali. Kasih Miss. Betul sekali. Iya, Sharon. Benar yang disampaikan Sharon ya, tapi saya harapkan kalian nggak menghafal ya, jadi kalian pahami rasionya ya, jadi pahami rasionya itu ngomongin apa, supaya mudah memahami, mudah menganalisisnya nanti. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya adalah soal yang, oke Tommy silahkan. Oh iya, Miss, saya mau pastikan lagi. Ini kan inventory turnover kan ada 2 ya, ada buy sales sama inventory turnover doang ya. Iya. Nah, untuk penilaian keduanya sama-sama harus lebih besar dari industri ya, baru Iya, dikatakan baik. Betul. Jadi keduanya karena berbicara turnover, jadi keduanya harus sama-sama lebih sering berputar. Jadi perputaran lebih tinggi, turnover lebih tinggi, baru dikatakan baik. Apapun itu turnovernya. Gitu ya. Lanjut lagi untuk TM2. Ini adalah soalnya ya. Jadi TM2 ini atau mengenai discounted cash flow analytics, yang pertama si Rian yang kemarin ditanya Tommy ini ya Tommy kamu nanya ini ya. Bener, Miss. Ya nggak Tommy. Dasar kamu nih ya. Jadi untuk soal ini, bentar saya gedein sedikit. Nah untuk soal ini si Rian ini ya telah menabung 2 tahun telah menabung selama 2 tahun. Dan pada tahun 2019 kembali berhasil mengumpulkan uangnya sampai sebanyak 3.500.000. Berarti kita nggak mau tahu dia tahun-tahun sebelumnya itu menabungnya bagaimana. Ada anuitis kah atau tidak ada, ini kita nggak mau tahu. Pokoknya yang kita garis bawahi adalah si Rian punya duit 3.500.000 di tahun 2019. Ya pokoknya data ini aja yang kita pegang. Jadi dia punya saat ini dia punya 3.500.000 yang mana saat ininya itu adalah 2019. Ya karena setelah 2019 ini baru dia bilang kembali menabungkan uangnya pada
pada tahun 2020 sampai 2026. Ya. Kemudian kalian diminta untuk menghitung berapa jumlah tabungan Rian di tahun 2026 jika diketahui diskon rate-nya 18%, di mana bunganya dimajemukkan ke dalam bulanan, semesteran, kuartalan, tahunan, dan caturulanan dan tahunan. Oke, ada unsur anuitasnya nggak di sini? Tidak ada, karena hanya menyimpan satu kali si 3.500.000-nya. Didiamkan sekali aja, ditransfer sekali aja istilahnya gitu ya. Dibayarkan sekali aja. Jadi tidak ada unsur anuitasnya. Untuk soal nomor 2, Tuan Gregory berencana untuk membeli sebuah rumah di daerah Serpong seharga 2 miliar. Yang namanya beli rumah, 2 miliarnya ini bukanlah harga rumah di tahun-tahun yang akan datang atau tahun lunas. Kalau di sini kan lunasnya 5 tahun yang akan datang ya. Yang namanya beli rumah, kita bukan deal untuk harga rumah di 5 tahun yang akan datang. Kalau kita beli rumah, kita beli motor, beli mobil, beli laptop yang cicilan, kita akan deal untuk harga barang tersebut di saat ini. Ya, jadi nilai 2 miliar ini adalah nilai present value. Ya. Nah, masalahnya di sini ada anuitasnya atau enggak? Ternyata si Tuan Gregory ya, dia ini membayarnya dengan mengangsur, sehingga sudah jelas dapat kita pastikan di sini ada unsur anuitasnya. Ya, nah tingkat diskon rate-nya adalah 12%. Kalian diminta untuk menghitung berapa angsurannya untuk setiap akhir tahun. Dan ini ada kata setiap juga ya, jadi udah pasti ada anuitasnya. Yang B, ditanya angsuran juga tapi setiap akhir triwulan. Dan yang C, membuat tabel amortisasi untuk kasus poin 2A. Oke. Saya tampilkan untuk jawabannya. Ini jawabannya saya juga tulis tangan ya, saya kasih contoh juga nih, saya juga mau kok untuk menulis jawaban tulis tangan ya. Jadi saya harap kalian juga mau ya, Tommy ya, tulis tangan. Ya walaupun tulisan tangan saya nggak bagus-bagus amat, tapi semoga bisa dibaca. Bentar ya, ini loadingnya lama ya. Oke, ya. Jadi untuk yang nomor 1, karena tidak ada anuitasnya, jadi kita tidak ada PVA. Nilainya 3.500.000 ini hanya nilai PV saja. Ya, masih kebaca kan tulisannya, Tommy? Kebaca, Masih ya? Miss. Oke. Nah, nilai PV-nya adalah 3.500.000 ini. Ya, ini adalah jumlah tabungan si Rian pada saat mau menabung kembali. Berapa lama nabungnya? 7 tahun. Dari mana, Miss? Dari 2020 sampai 2026. 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 7 tahun. Ya, jadi N-nya 7. Kemudian bunganya berapa? 18%. Ditanya adalah nilai future-nya, nilai di masa yang akan datangnya berapa. Nah, yang pertama adalah bulanan. Karena bulanan, maka N dan R-nya itu kita jadikan satuan bulan. Yang ini yang saya kotakin ya. N-nya adalah 7 tahun. Ya, karena kita mau majemukkan dalam satuan bulan, maka kita hitung 7 tahun itu sama dengan berapa bulan. Caranya kita kalikan dengan 12 bulan, karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya, jadi 84 bulan untuk N. Kemudian untuk R-nya, karena saya bilang ya kemarin harus sama, jadi kalau N-nya bulan, maka R-nya juga dalam satuan bulan. 0,18 itu adalah per tahun. Kita mau jadikan per bulan, maka kita bagi dengan 12. Dapatlah 0,015 per bulan. Barulah kita masukkan ke dalam rumus FVN. Ya. Nah, berarti FVN atau FV si 84-nya ini
sama dengan 1 plus R 0,015 pangkat 84. Hasilnya 12.224.000 sekian. Lanjut lagi, ini adalah yang semesteran. Nah, yang semesteran juga sama nih, harus dijadikan semuanya dalam satuan semester. Ya, N-nya karena dia 7 tahun dan 1 tahun ada 2 semester, maka dikalikan 2, jadi 14 semester. Untuk yang bunga 18% per tahun, kita bagi dengan 2, karena 1 tahun ada 2 semester. Jadi persen bunga per semesternya menjadi 9% atau 0,09. Kemudian dimasukkan ke rumusnya sama ya. 3.500.000 dikalikan 1 plus R pangkat N. 1 plus 0,09 pangkat 14. Kalau yang saya kotakin ini kalian udah lancar, sih gampang ya, karena rumusnya sama. Ya, yang penting kalian teliti ini satuannya apa, bunganya dimajemukkannya per apa. Yang C, kuartalan. 1 tahun ada 4 kuartal, karena 1 kuartal itu isinya 3 bulan. Kuartalan itu sama dengan triwulanan, ya. Karena 1 tahun ada 4 kuartal, maka 7 tahun dikalikan 4, jadi ada 28 kuartal. Sedangkan bunganya 18% per tahun dibagi dengan 4 kuartal, jadi dapatlah per kuartal bunganya sebesar 0,045. Kemudian dimasukkan ke rumus. Tinggal diganti R dan N-nya disesuaikan. Yang keempat adalah caturwulanan. 1 tahun ada 3 caturwulan. Karena 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 7 tahun dikali 3 caturwulan, jadi ada 21 caturwulan. Kemudian bunganya dibagi 3 caturwulan. Jadi per caturwulan bunganya adalah 0,06. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus. Berikutnya adalah yang dalam satuan tahunan. Nah, kalau ini nggak usah dipapain karena informasinya sudah dalam satuan tahun. Untuk soal nomor 2, yang diketahui adalah harga rumah yang tadi saya bilang, rumahnya adalah nilai present value annuity. Nah, jadi 2 miliar ini adalah nilai PVA. Pelunasannya 5 tahun, berarti N-nya 5, dan diskon rate-nya adalah 12%, jadi ini 12% per tahun. Kemudian untuk jawabannya, penyelesaiannya ya, PVA sama dengan PMT dikali si PVA faktor. Jangan lupa kerjakan dulu yang kurang kecil ya. Kemudian kerjakan yang kurang besar ini 1 plus 1 per yang bawah. Kemudian lihat nih, ini kan garisnya panjang ya. Jadi 1 kurangi kurung ini dulu, baru dibagi R. Karena ini semuanya sudah satuan tahun, maka tinggal dimasukkan aja R-nya 12% atau 0,12, dan N-nya adalah si 5 tahunnya ini. Ya, karena semuanya udah satuan tahun. Dapatlah PMT-nya 554 sekian. Sedangkan kalau akhir triwulanan, kita ubah dulu N dan R-nya. Ini, ya ada triwulan, jadi 5 tahun dikali 4, karena 1 tahun ada 4 triwulan. N-nya menjadi 20. Sedangkan R-nya 12% per tahun dijadikan per triwulan, menjadi 0,03 per 3 bulan. Berikutnya sama, kita gunakan rumus PVA dan dapatlah 134 juta sekian. Berikutnya adalah tabel amortisasi untuk poin 2A, berarti yang tahunan. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa tabel amortisasi selalu dimulai dengan periode 0. Ya, karena ini tahunan, jadi tahun 0. Dan untuk tahun 0 sendiri, angsuran bunga cicilan pokok selalu strip. Hanya diisi saldo pokok. Di mana saldo pokok ini berarti jumlah hutangnya. Karena kita beli rumah mengangsur, berarti kita berhutang seharga rumah tersebut. Ya. Nah, setelah mengisi sampai saldo pokok ya 2 miliar ini, berarti kita mau mengisi yang tahun pertama nih sekarang. Nah, untuk tahun pertama kita isi angsuran. Angsurannya ini selalu sama besarnya, yaitu sebesar si PMT-nya. Ya, 554 dari mana, Miss? Dari PMT yang ini, yang tadi. Nih, yang A.
Ya kan kita udah hitung nih paymentnya berapa. Nah ini adalah si angsurannya. Ini ya semuanya selalu sama. Kemudian bunga, menghitung bunganya 240 juta. Diperoleh dari berapa persen bunganya dikalikan dengan saldo pokok yang sebelumnya. Nah ini. Ya. Sedangkan cicilan pokok adalah si angsurannya dikurangi dengan bunga. Ya, angsuran dikurangi bunga dapatlah si cicilan pokoknya. Sedangkan untuk saldo pokok kita kurangi si saldo pokok periode sebelumnya dengan cicilan pokok di periode tersebut. Dapatlah 1,6 miliar sekian. Jadi istilahnya hutang kita 2 miliar, kita bayarkan 314 juta sekian, sisanya ya si 1,6 miliar tersebut. Ya. Oke, satu orang langsung open mic langsung jawab. 159 ini dapat dari mana ya? Langsung open mic langsung jawab. Langsung open mic langsung jawab. Langsung open mic langsung jawab. Siapa? Ayo langsung open mic langsung jawab. Saya nggak mau sebut ya. Miss, Ya, silakan Tommy. itu Dari itu mana? dari ini Miss, apa? Dari R-nya, rasionya dikali sama R-nya yang berapa? R-nya ya. R-nya itu 12%. 12% dikali sama saldo pokok yang ketiga, kelas 2, yang ke tahun kedua. Yaitu 1.332.582.736,5 rupiah. oke, sip, good. Thank you Tommy, betul. Tommy udah dapat 1 poin. Berikutnya saya mau tanya satu orang beruntung lagi. Kalau ini dapat dari mana? 95. Wahyu, Miss. Oke, silakan Yang Wahyu. mana, Miss? Nih, yang saya blok kelihatan nggak? Oh, yang itu kelihatan. Yang saldo pokok ya, Miss. Itu hasil Yes. dari si saldo pokok dikali Berapa? si 937 Mm-mm. 673201 itu Oke. dikurang yang D tahun N yang ini yang 442. Oke, 442.998. Ya. Oke, sip. Wahyu dapat Maaf 1 ya, Miss, poin. Wahyu nggak bisa on cam soalnya Kenapa sinyalnya kamu? agak-agak. Oke, sip. Thank you Wahyu dan Tommy. Satu lagi deh ya. Kalau ini dari mana nih? Saya Miss Siapa? Belum ngomong. Natalia. Belum saya selesai blog nih. Oke. Natalia, silahkan dari mana nih? Itu angsuran dikurangin bunga. Yang Berapa? angsuran 554, 819, Mhm. 463,9 dikurangin sampingnya 59444, 942,5. Oke, good. Betul ya. Jadi dikurangi angsuran dengan bunganya. Nah, saldo pokok tahun terakhir ini harus 0 atau mendekati 0. Ya, jadi kalau misalnya kayak saya nih, dapat 0,2 itu juga sudah benar. Atau misalnya kalian dapatnya minus 0,5 juga sudah benar. Yang penting mendekati 0 ya. Tapi kalau hasilnya masih 1000, masih 2000 atau minus 5000, nah itu berarti ada yang salah. Ya. Kuncinya sih sebenarnya adalah desimalnya harus sama ya, dan kalau bisa desimalnya enggak cuma 1 ya, makanya dia enggak benar-benar 0 ya. Apalagi kalau enggak pakai desimal nih, misalnya jadi 4 semua nih, nah itu juga Minus 2 Miss hasilnya kalau minus nggak 2 koma. ya. Oke, nah begitu ya. Cuman sih sebenarnya kalau misalnya di TM2 ini saya tetap kasih poin full. Kalau misalnya kalian mendapatkannya minus 2 dan tidak pakai desimal. Ya, jadi yang saya nilai adalah prosesnya dan tidak ngasal. Jadi harus ada konsistensinya. Oke, itu aja pembahasan kita hari ini, dan minggu depan kita akan bahas mengenai risk analysis. Ya, beberapa ada yang nanya di forum tentang risk analysis, itu nggak saya jawab dulu supaya kalian bisa posting lagi
untuk minggu depan. Ya, jadi kita akan bahas mengenai risk analysis di minggu depan. Oke, nanti jawabannya saya upload ya di portal, jawaban yang tadi saya tayangkan. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di grup lainnya. Untuk hari ini, ya silakan Tommy. Miss, saya mau nanya yang itu, Miss, yang tabel hasil akhir, yang katanya kan hasilnya yang penting mendekati 0. Nah, kemarin kan kayak min 2 kan masih gak masalah. Ada gak sih, Miss, kayak batasan maksimalnya gitu, kayak maksimalnya min 5 sama positif 5 gitu? Oke, sebenarnya kalau masih 1 digit, nggak masalah Tommy. Ya kalau udah 2 digit, misalnya 10, 11 itu biasanya udah ada yang salah tuh. Gitu. Ya, tapi pokoknya selama kalian konsisten, nggak pelit-pelit sama jumlah digit belakang koma, itu harusnya mendekati 0. Oke. Oke, terima kasih, Miss. Oke, Tommy. Oke, untuk yang lainnya kalau ada yang belum selesai, jumlah postingannya belum memenuhi presensi, boleh kembali ke forum, dilengkapi jumlah postingannya. Kalau sudah tidak ada mau ditanyakan lagi, boleh meninggalkan fiturnya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Miss. Selamat sore, Miss. Terima kasih, Miss. Selamat sore. Tuhan berkati. Selamat sore.